Bab 353. Berlibur. Morgan Bliss sangat kasar kepada Kenzie karena dia ingin memamerkan kekuatannya dan membunuh harga diri Kenzie. Siapa yang membuat Kenzie yang seperti sampah, berubah memakai jas dan sepatu kulit, gaya rambut tampan, dan berpakaian lebih modis daripada dirinya? Jika Anda tidak menginjak orang ini, bukankah orang ini akan lebih baik darinya? Namun, sebelum Morgan Bliss selesai berbicara, Kenzie sudah menyekat tubuhnya dan mengabaikannya. Sepertinya Morgan Bliss, bos kepala, hanyalah udara. Morgan Bliss sangat marah, menatap punggung Kenzie dan mengutuk dengan marah. Kamu sia-sia, berani tidak menganggapku serius. Tunggu, ketika kamu kembali ke perusahaan, aku akan membunuhmu perlahan. Kenzie naik lift ke kamar tempat Maya Gunawan berada. Maya Gunawan mengambil riasannya sendiri, dan melihat Kenzie memasuki pintu, Maya Gunawan buru-buru meletakkan barang bawaannya dan menyambutnya dengan senyuman. Kenzie, temani aku nanti dan pergi ke sumber air panas di gunung. Kenzie sedikit terkejut setelah mendengar ini. Dia berpikir bahwa Maya Gunawan tiba-tiba memanggil dirinya sendiri karena dia membutuhkan mobil atau sesuatu, tetapi dia tidak berharap bahwa dia akan punya waktu untuk pergi ke sumber air panas. Apakah ada orang lain yang pergi bersamamu? Kenzie berpikir sejenak dan bertanya. Tidak ada orang lain, hanya kamu dan aku, oke? Maya Gunawan sengaja tidak mengatakan yang sebenarnya, tersenyum dan memegang lengannya, mengamati ekspresinya. Kenzie mencium aroma feminin yang unik di tubuhnya dari jarak dekat, dan hatinya terguncang, tetapi dia merasa itu tidak baik. Lagi pula, dia menjaga jarak sedikit dan berkata dengan ragu-ragu, Maya, ada sesuatu yang ingin aku katakan. Sebenarnya, hubungan antara kita berdua, kurasa. Maya Gunawan sepertinya tahu apa yang ingin dia katakan, dan buru-buru menutup mulutnya dengan tangan putih, dengan senyum kecil. Jika itu adalah kekecewaan, kamu tidak boleh mengatakannya. Tidak masalah bagiku apa yang kamu pikirkan, yang penting adalah aku berpikir aku ingin bersamamu. Saya seorang bintang wanita. Saya biasanya tidak punya waktu untuk diri sendiri, dan saya tidak memiliki kesempatan untuk bepergian dengan orang-orang yang saya sukai. Sekarang saya memiliki kesempatan, saya tidak ingin melepaskannya. Saya hanya ingin bersama orang-orang yang saya sayangi. Setelah mendengar ini, Kenzie tidak tahu harus berkata apa, jadi lebih baik tidak berbicara. Maya Gunawan sangat senang dia pergi ke ruang ganti sambil tersenyum. Dia mengganti beberapa set pakaian indah yang nyaman untuk bepergian. Setiap kali dia mengganti satu set, dia keluar untuk melihat Kenzie. Terserah Kenzie untuk memutuskan setelan mana yang lebih cocok untuk dirinya. Bintang wanita yang terkenal secara nasional seperti Maya Gunawan secara alami adalah sosok terkemuka, dan dapat dikatakan bahwa dia dilahirkan untuk menjadi gantungan baju. Tidak peduli pakaian apa yang dikenakan di tubuhnya, itu bisa memberikan pesona penuh pada keindahan dan apresiasi pakaian. Kenzie awalnya ingin menentukan satu set acak sehingga Maya Gunawan tidak akan menghabiskan upaya semacam itu, tetapi Maya Gunawan mengatakan satu kalimat, wanita adalah mereka yang menyenangkan diri sendiri. Kemudian, mereka mencoba pakaian satu demi satu, dan Kenzie harus memilih satu set dengan hati-hati. Dihadapkan dengan hal semacam ini, Kenzie merasa sedikit tidak berdaya. Bahkan seorang wanita pecinta kecantikan seperti istrinya Aurora tidak pernah meminta nasihatnya saat berganti pakaian. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapi wanita seperti Maya Gunawan. Untungnya, tujuan Maya Gunawan hanya untuk membuat Kenzie menghargai sosok baiknya. Faktanya, Maya Gunawan memiliki pendapatnya sendiri tentang pakaian mana yang akan dikenakan. Setelah dia mengenakan semua pakaian untuk dihargai Kenzie, dia akhirnya puas dan tidak terus mempersulit Kenzie. Pada akhirnya, Maya Gunawan mengenakan celana jeans slim fit yang sederhana, murah hati, namun seksi, sweater rajutan putih dengan garis luar, kacamata hitam besar dan topi matahari, seperti gadis misterius yang menawan dan modis. Di garasi khusus, Kenzie mengendarai mobil yang baru saja dibeli Maya Gunawan, dan pergi ke perusahaan Bliss Group untuk menjemput Morgan Bliss ke dalam mobil. Baru pada saat mengemudi inilah Kenzie tahu bahwa Morgan Bliss juga akan bepergian bersama, dan kali ini Maya Gunawan pergi ke Hot Spring Mountain untuk bermain, yang sebenarnya merupakan undangan dari Morgan Bliss. Meskipun Kenzie tidak dingin pada Morgan Bliss, Kenzie tidak keberatan Morgan Bliss bepergian dengannya. Karena keberadaan Morgan Bliss, Maya Gunawan secara alami akan memiliki kekhawatiran dan tidak akan terlalu dekat dengannya. Anda harus tahu bahwa Kenzie adalah pria dengan darah dan energi yang kuat. Jika Maya Gunawan, seorang dewi yang cantik dan cantik, selalu melakukan kontak fisik dengannya, sengaja atau tidak sengaja, ketika pria dan wanita dekat, Kenzie sangat khawatir bahwa dia tidak akan bisa mengendalikan dirinya. Ketika mobil tiba di tempat tujuan, Morgan Bliss sudah menunggu di pinggir jalan.
Di lengannya, dia sengaja memegang buket besar mawar putih, dan dia tersenyum penuh semangat ketika melihat mobil Alfa Maya Gunawan diparkir. Morgan Bliss diam-diam bersemangat. Maya Gunawan setuju untuk bepergian sendirian dengannya, yang cukup untuk menunjukkan bahwa status saudaranya masih memiliki banyak beban di hati Maya Gunawan. Dewi akhirnya akan memulai sendiri. Hehe, Maya. Mobil pengasuh berhenti, jendela diturunkan, Maya Gunawan di kopilot menunjukkan senyum. Morgan Bliss segera berlari, tersenyum seperti anjing, dan mengirim mawar putih penuh padanya. Baru saja aku membelinya dan memberikannya padamu. Cepat masuk ke mobil, Maya Gunawan sama sekali tidak peduli dengan seikat mawar putih, dan kemudian menyisihkannya, lalu tersenyum dan melambai, memberi isyarat Morgan Bliss untuk masuk ke dalam mobil. Maya Gunawan tidak memperhatikan mawar berharga yang baru saja dia beli. Morgan Bliss sedikit kecewa, tetapi dalam sekejap, dia menyesuaikan mentalnya. Melihat Kenzie duduk di mobil, Morgan Bliss menerima begitu saja bahwa orang ini hanyalah seorang pelayan yang mengemudi dan mengirim Maya Gunawan. Jadi dia menunjuk Kenzie dan berkata dengan arogan, keluar dari mobil dan naik taksi kembali sendiri ke rumah. Nona Maya dan saya akan berkencan, saya tidak membutuhkan Anda sebagai sopir. Morgan Bliss tidak hanya bangga, tetapi juga samar-samar memamerkan nadanya. Dia sengaja menggunakan kata kencan untuk menggambarkan perjalanannya dengan Maya Gunawan, pacar yang mewah. Maya Gunawan tidak bisa menahan tawa. Kakak senior, apakah Anda kesal karena seseorang mengemudi untuk kita? Mengapa Anda ingin mengusirnya? Tentu saja Morgan Bliss tidak bisa mengatakan, orang ini adalah bola lampu, dan jika dia ada di sisimu, itu akan mencegahku untuk memulai. Morgan Bliss berkata dengan wajah malu, Maya, aku akan mengurus hal-hal seperti mengemudi. Orang seperti Kenzie, yang tidak memiliki kesamaan dengan kita, tidak perlu bersama kita. Maya Gunawan mengangkat bahu dengan main-main tidak. Saya pikir dengan Tuan Kenzie, kami memiliki banyak topik umum. Baru saja saat dia mengemudi, saya mengobrol dengannya, dan rasanya seperti pasangan yang cocok. Saya merasa jika ada Tuan Kenzie dalam perjalanan, ini pasti akan sangat menyenangkan. Mendengar ini, Morgan Bliss malu dan kecewa, wajahnya seperti sembelit. Sepanjang jalan, ada pemborosan Kenzie sebagai bola lampu, jauh lebih sulit untuk merayu sang dewi. Tapi karena Maya Gunawan berkata begitu, Morgan Bliss tidak baik untuk menolak secara paksa, dia hanya bisa menunjukkan rasa hormat. Tidak peduli seberapa besar dia membenci Kenzie, dia hanya bisa bepergian bersama. Kenzie tersenyum sedikit saat melihat Morgan Bliss merosot. Morgan Bliss merasa tidak senang, menunjuk Kenzie lagi, dan berkata dengan arogan, Nona Maya memandang rendah Anda harus tahu aturannya lebih baik. Hari ini saya bepergian dengan Nona Maya. Anda tidak bisa memberitahu siapapun, terutama wartawan media, tentang privasi Nona Maya. Sekarang Anda duduk di belakang dan saya akan menyetir. Beberapa hal tentang pekerjaan penting, saya ingin mengobrol dengan Nona Maya. Maya. Bab 354. Terlahir untuk menjadi lelucon. Alasan Morgan Bliss ingin mengemudi bukan karena dia memiliki pekerjaan untuk dibicarakan dengan Maya Gunawan. Dia melihat Maya Gunawan duduk di kopilot, jadi dia ingin meminjam alasan mengemudi dan tinggal di sisi Maya Gunawan. Karena Anda ingin mengambil gadis, tentu saja, Anda harus tinggal di sisi gadis cantik itu sepanjang waktu, sehingga memiliki kesempatan untuk menunjukkan keramahan dan mengesankan hati Dewi. Kenzie ingin orang ini menyetir untuknya, jadi tentu saja dia memenuhi keinginan Morgan Bliss, meninggalkan kursi, dan masuk ke kursi belakang. Seperti mobil Alfa yang sangat mewah ini, Anda sebenarnya dapat menikmati kenyamanan dan kemewahan mobil jenis ini dengan duduk di kompartemen belakang yang sangat pribadi. Duduk di barisan belakang, Anda tidak hanya dapat mendengarkan musik dan menonton film, tetapi juga Anda juga dapat minum anggur merah, atau bahkan meletakkan sofa listrik. Anda juga dapat berbaring sebentar dan menikmati fungsi pijat kursi. Singkatnya, hanya orang bodoh yang memilih mengemudi di kokpit, mengabaikan kenyamanan kompartemen penumpang. Morgan Bliss berinisiatif menjadi pengemudi, dan tampak sangat senang, bersamaan dengan menyalakan mobil, dia juga tersenyum pada Maya Gunawan di sampingnya. Tampaknya selama Maya Gunawan ada di sisinya, dia adalah pria paling beruntung di dunia. Maya Gunawan sedikit malu, dia awalnya memilih untuk duduk di kursi kopilot hanya karena dia ingin mengobrol dengan Kenzie yang sedang mengemudi di jalan. Tapi sekarang Morgan Bliss berinisiatif menjadi pengemudi dan mengganti Kenzie ke barisan belakang, Maya Gunawan sedikit menyesalinya, dan ingin duduk di barisan belakang bersama Kenzie. Tapi perilaku semacam ini terlalu tidak ramah, dan jelas bahwa dia tidak mau duduk dengan Morgan Bliss. Jika Maya Gunawan benar-benar melakukan ini,
itu pasti akan merangsang harga diri Morgan Bliss. Maya Gunawan tidak punya pilihan selain tetap tersenyum dan mengobrol dengan Morgan Bliss di sepanjang jalan. Sebuah mobil berisi 3 orang meninggalkan kota yang ramai dan menuju ke gunung mata air panas 50 mil jauhnya. Morgan Bliss berseri-seri di sepanjang jalan dengan fasih dan mengatakan banyak hal menarik ketika dia di sekolah menengah dengan Maya Gunawan. Meskipun Morgan Bliss sangat bersemangat dan cerewet, dan pihak lain Maya juga menghormati antusiasme, Maya Gunawan mengobrol dengannya sepanjang jalan, tapi hanya merasakan banyak kebosanan. Dibandingkan dengan Kenzie, dia sama sekali tidak ingin bersama Morgan Bliss. Namun, sebagai bintang wanita di industri hiburan, Maya Gunawan masih memiliki fondasi yang kuat dalam akting. Bahkan jika dia merasa bosan, dia tidak akan menunjukkannya di wajahnya. Dia tetap tersenyum dan mencoba yang terbaik untuk menjaga emosi Morgan Bliss dan tidak membuat suasana kaku. Ngomong-ngomong, Maya, tahukah kamu bahwa selain hubungan kerja, Kenzie dan aku juga memiliki hubungan saudara ipar dan sepupu iparku? Setelah berkendara jarak jauh, Morgan Bliss tidak bisa tidak membawa topik itu ke tubuh Kenzie. Karena kompartemen privasi di barisan belakang dan kokpit, Kenzie tidak bisa mendengar. Benarkah, apakah hubunganmu dengan Kenzie, ipar dan sepupu ipar? Maya Gunawan sebenarnya tahu tentang latar belakang keluarga Kenzie, tetapi ketika Morgan Bliss mengambil inisiatif untuk membicarakannya, dia menjadi lebih tertarik mendengarkan apa yang dikatakan Morgan Bliss. Saat mengemudi, Morgan Bliss berkata dengan fasih, untuk lebih spesifik, orang ini Kenzie sebenarnya adalah mantan ipar saya. Apakah Anda kenal sepupu saya Aurora? Di masa lalu, Kenzie dan Aurora adalah pasangan dalam nama saja. Si idiot Kenzie itu adalah menantu yang direkrut oleh keluarga Bliss kami. Awalnya, keluarga Bliss kami sudah mengakui bahwa kami tidak beruntung, dan kami berencana untuk mengenali menantu yang tidak berguna ini. Tapi Kenzie, yang tidak berusaha untuk membuat kemajuan, seperti lumpur yang tidak dapat membantu. Tidak peduli bagaimana keluarga Bliss kami merawatnya, dia tetaplah beruang yang tidak menjanjikan, hanya berpikir untuk mengandalkan istrinya untuk makan semangkuk nasi lunak, bermalas-malasan, dan tidak melakukan apa-apa. Seperti ini, seiring waktu, keluarga Bliss kami menyerah padanya. Jadi pada akhirnya, dia dan Aurora cerai, dan status suami dan istri tidak bisa dilanjutkan. Dikatakan bahwa orang miskin pasti memiliki sesuatu untuk dibenci, dan Kenzie adalah tipikal orang itu. Ini menyedihkan dan penuh kebencian. Ketika saya memikirkan situasinya yang tidak berguna, terkadang saya menganggapnya lucu. Berbicara tentang ini, Morgan Bliss melirik Maya Gunawan dan benar-benar tersenyum. Maya Gunawan tidak tahu tujuan Morgan Bliss meremehkan Kenzie, jadi dia tidak bisa menjawab untuk sementara waktu, jadi dia hanya bisa tertawa bersamanya. Baru saja, Morgan Bliss mengatakan begitu banyak hal buruk tentang Kenzie, dan Maya Gunawan hampir tidak mempercayainya. Namun, Morgan Bliss berkata, hubungan antara Kenzie dan Aurora memiliki hubungan tanpa nama. Hati Maya Gunawan bergerak sedikit, yang menarik perhatiannya. Maya Gunawan hanya tahu bahwa Kenzie dan Aurora adalah suami istri sebelumnya, dan dia samar-samar dapat melihat bahwa Kenzie tampaknya masih memiliki perasaan terhadap Aurora, tetapi dia tidak tahu apa yang disebut nominal. Menemukan kesempatan, Maya Gunawan bertanya dengan sopan. Wajah Morgan Bliss penuh misteri, bukan tanpa ejekan, yang disebut nominal atau tanpa nama adalah idiot Kenzie tidak pernah berhubungan seks dengan sepupuku. Semua orang di keluarga Bliss kami tahu bahwa mereka berdua telah menikah. Selama 3 tahun, satu orang selalu tidur di satu tempat tidur. Hah? Maya Gunawan sedikit terkejut ketika mendengar ini. Jika bukan karena Morgan Bliss, dia tidak akan pernah membayangkan bahwa hubungan antara Kenzie dan Aurora akan begitu istimewa. Tiba-tiba, Maya Gunawan mulai diam-diam bersukacita. Jika Kenzie dan Aurora bahkan belum pernah berbagi tempat tidur, maka mereka mungkin tidak memiliki hubungan yang begitu dalam. Awalnya, dia masih agak khawatir, mungkin karena keberadaan Aurora, Kenzie mungkin tidak dapat menahan wanita lain di hatinya, tetapi mengetahui rahasia ini, Maya Gunawan bahkan lebih percaya diri. Maya Gunawan percaya bahwa selama dia terus menjaga hubungan baik saat ini dengan Kenzie, dengan kecantikan dan perhatiannya, dia pasti tidak akan lebih buruk dari Aurora, dan pada akhirnya, dia pasti akan menggerakkan hati Kenzie. Haha. Memikirkan hal ini, Maya Gunawan tersenyum manis di bawah kerinduan sesaat. Maya, apa yang kamu tertawakan? Morgan Bliss sedikit bingung, dia sepertinya terganggu sekarang, dan entah kenapa, dia tiba-tiba mulai cekikikan. Anda harus tahu bahwa Maya Gunawan adalah bintang besar yang terlatih secara profesional yang sangat memperhatikan penampilannya. Tawa aneh seperti itu hampir tidak pernah terjadi pada Maya Gunawan.
Tidak tertawa sama sekali. Maya Gunawan baru menyadari kesalahannya saat ini, dia dengan cepat menutupinya, dan kemudian berkata dengan lembut, baru saja, ketika saudara laki-laki saya berbicara tentang Kenzi, saya pikir itu cukup menarik. Jadi, saya tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa. Haha, jadi begitulah. Morgan Bliss tampak puas saat mengemudi dan bercanda, orang itu, Kenzi. Meski terkadang pria itu bisa menyebalkan, tapi secara umum, kehidupan pria ini terlahir sebagai lelucon, seperti lelucon yang dikirim oleh monyet.